Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kita bisa ketemu kembali. Ucapan bahagia di hati ibu bisa bertemu kalian kembali. Mungkin mudah-mudahan harapan ibu sebaliknya, kalian juga senang juga bisa ketemu, bisa melihat ibu kembali hari ini ya, untuk melanjutkan pelajaran insya Allah. Ya, sebelum mulai kegiatan, marilah kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Kemudian sholawat dan salam juga marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, hari ini kita masih tetap akan belajar di tema 6 ya, panas dan perpindahan. Kita akan belajar di tema 6 ini adalah judulnya panas dan perpindahannya. Ya, melanjutkan kemarin kalian belajar tentang perpindahan panas, kemudian benda yang bisa menghantarkan panas itu ada panci tentunya panci yang terbuat dari aluminium. Nah, kalian tahu nggak bahwa panci yang terbuat dari aluminium itu ada prosesnya, tidak langsung jadi. Tentunya ada orang yang melakukannya, ada orang yang membuat panci tersebut. Nah, orang yang membuat panci tersebut itu berarti orang berinteraksi dengan benda-benda mungkin seperti aluminium, seng dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita melanjutkan materi yang kemarin yang berhubungan dengan interaksi. Ya, ibu sepertinya dari kemarin belajar interaksi interaksi lagi. Ya, kenapa selalu dipelajarin? Karena kan memang setiap hari rutinitas kita pasti melakukan interaksi. Ya, tidak ada suatu kegiatan pun tanpa interaksi. Pasti semuanya interaksi. Tidur pun itu kan interaksi juga. Nah, tapi kan ingat mas, interaksi itu macam-macam. Ada yang interaksi dengan manusia, ada juga dengan alam. Kalau kita lagi tidur berarti kita interaksi dengan alas tidur kita apa? Kasur berarti ya. Makanya setiap materi ini diulang-ulang terus melalui identifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Ya, diulang lagi deh, diingetin lagi, siapa tahu karena kemarin kalian belajar terakhir itu kan kalau interaksi itu di tahun 2020, sekarang sudah 2021. Barangkali sudah lupa deh materi yang kemarin karena kalender 2020 pun di rumah mungkin udah dibuang ya. Nah, jadi ibu ingatkan, mudah-mudahan memori kalian tetap ingat. Ya, interaksi apa? Interaksi kegiatan yang terjadi dua objek, dua benda tentunya yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, pastinya kalau kita berinteraksi pasti ada timbal baliknya antara satu dengan yang lainnya ya. Nah, interaksi itu bisa interaksi manusia, bisa juga dengan alam. Nah, lanjut, kalian lihat itu gambar apa di sana? Itu ada sawah yang sangat luas. Di sana ada padi yang sudah tumbuh subur. Ingat, padi tumbuh subur itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Nah, sebelum padi itu tumbuh subur, di sana itu adalah tanah yang kosong, nah. Ya, karena bantuan petani, kemudian yang berinteraksi dengan apa itu? Gambar apa? Sapi, dua sapi. Sapi ini fungsinya apa? Untuk menggemburkan tanahnya. Ya. Itu sehingga setelah interaksi manusia sama sapi tadi, tanahnya tadi sudah digemburkan, akhirnya barulah ditanam benih-benih padi, baru kemudian tumbuhlah subur menjadi besar. Nah, berarti
Ini petani ini interaksinya dengan siapa? Kalau di gambar ini petani berinteraksi dengan sapi. Ya, tapi ketika dia menanam padi, tentunya ya interaksi petani dengan benih, gitu ya. Kemudian pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Pastinya pengaruh itu ada pengaruh baik, ada juga pengaruh tidak baik. Kalau pengaruh baik artinya pengaruh positif. Pengaruh positif itu seperti apa? Yang namanya pengaruh positif berarti membawa manfaat entah bagi kita, bagi lingkungan. Nah, gitu. Tapi kembali lagi, pasti ada juga kebalikannya, ada pengaruh negatif. Karena Allah itu menciptakan bermacam-macam, berpasang-pasangan, berlain-lainan ya. Ini tergantung cara manusia mengelolanya, tergantung manusia itu melakukan interaksinya seperti apa, baikkah atau tidakkah. Kalau dia melakukan interaksinya, baik interaksi itu terhadap sesama manusia maupun interaksinya terhadap lingkungan, kalau dia melakukannya dengan baik, pastinya akan membawa dampak positif. Tapi kalau sebaliknya, kalau sebagai manusia kurang bijak gitu ya, melakukan segala sesuatu sewena-wena, tentunya dampak yang dihasilkan adalah dampak yang negatif. Ya, harapan Ibu kita semua bisa melakukan segala sesuatunya dengan positif, berdampak baik bagi sesama, bagi lingkungan. Karena kata Allah adalah sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain, yang bermanfaat bagi lingkungan, yang bermanfaat bagi semua makhluk ciptaan Allah. Nah, di sini kita lihat dampak dari interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, di sini Ibu ambil satu contoh. Di sini dampak interaksi manusia dengan lingkungannya pada perkebunan kelapa sawit. Nanti akan ditambahkan dengan contoh-contoh yang lain. Apa dampak positifnya interaksi dengan kelapa sawit? Ada yang tahu kelapa sawit seperti apa? Ya, kalau ada yang belum tahu, nanti bisa searching, bisa cari-cari di Google. Ya, ini kelapa sawit ini banyak terdapat di daerah Sumatera, di Sumatera Selatan, di Padang, itu banyak terdapat perkebunan kelapa sawit. Kalau di sini di daerah Cikarang tentunya tidak ada, mungkin ada 1-2 tapi jarang ya, karena banyak kan di daerah Sumatera perkebunan kelapa sawit. Ya, apa dampak positifnya? Yang pertama adalah meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Ya, ada yang tahu kan? Tanaman kelapa sawit itu buahnya menghasilkan buahnya itu akan diolah, itu menjadi minyak goreng. Ya. Nah, supaya jadi minyak goreng itu prosesnya seperti apa? Kan tidak akan langsung menjadi minyak goreng, tentunya ada proses yang dilakukan. Yang pertama, kalau ini interaksi dengan kelapa sawit, harus ada dulu tanaman kelapa sawit. Supaya ada tanamannya harus diapain? Kan harus ditanam. Nah, jumlahnya pun harus banyak. Kalau cuma satu kelapa sawitnya, tentunya minyak yang dihasilkan sedikit, tidak mencukupi. Ya, jadi harus menanam kelapa sawit yang banyak. Nah, kemudian nanti kalau sudah berbuah itu, karena satu tanaman aja itu buahnya banyak banget, nah itu melebihi dari pohon kelapa. Ya, kalau kalian tahu kelapa kan banyak juga buahnya tadi, tapi tidak sebanyak kelapa sawit, karena memang buahnya, kalau kelapa yang biasa itu kan besar, nah kalau kelapa sawit itu kecil-kecil ya. Jadi satu tanaman kelapa sawit itu buahnya bisa banyak. Nah, itu untuk memanen satu pohon saja lumayan lama, apalagi kan tanamannya banyak, otomatis tidak bisa dilaksanakan sendiri, memerlukan orang lain. Nah, kira-kira kalau kita minta bantuan orang lain, kalau nggak dibayar, mau nggak? Kalau hanya satu kali mungkin mau ya membantu, tapi kalau sudah setiap panen minta dibantuin, nggak dibayar, lama-lama kan pasti nggak mau juga orang lain. Nah, jadinya kita mengajak tetangga atau orang lain untuk membantu panen kelapa sawit. Artinya orang yang membantu kan akan kita bayar. Mereka otomatis yang tadinya nggak kerja jadi mendapat pekerjaan.
akhirnya penduduk yang menganggur semakin berkurang ya. Jadi meningkatkan lapangan pekerjaan. Alhamdulillah bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kemudian dampak positif yang kedua, meningkatkan pembangunan daerah. Apa contohnya? Dibangunnya akses jalan raya. Nah, tadi lanjut lagi nih, buah kelapa sawit yang sudah dipanen itu tidak langsung diolah di sana, tapi kan harus ada alat khusus yang memanen, alat khusus yang untuk mengolah buah tadi menjadi minyak. Nah, itu kan harus dibawa ke tempat tersendiri, otomatis kan harus jalannya yang bagus supaya apa? Supaya bisa mengirimkan dengan waktu yang cepat. Kalau buah kelapa sawitnya dikirimkan dengan cepat, otomatis nanti diolahnya cepat, kan memperoleh penghasilan pun akan cepat juga gitu ya, karena jalannya bagus gitu. Tapi sebaliknya kalau jalannya jelek, akhirnya lambat dalam mengantarkan kelapa sawitnya, jadi diolahnya pun lambat gitu ya. Jadi meningkatkan pembangunan daerah. Yang ketiganya adalah pendapatan penduduk semakin meningkat. Kan tadi yang membantu pekerjaan kan dikasih uang, dibayar gitu ya. Alhamdulillah berarti penghasilannya banyak sehingga kehidupannya menjadi sejahtera. Yang keempat, dibangunnya sarana prasarana. Masih ada kaitannya tadi dengan nomor 2 tadi, sarana jalan. Nggak hanya jalan tentunya, kalau ada jembatan di sana, jembatannya pun harus bagus, harus layak, karena mengangkut buah kelapa sawit itu beratnya luar biasa. Nah, kalau melewati jembatannya yang tidak bagus, yang seadanya, hanya terbuat dari rangkaian beberapa bambu misalnya, itu tidak akan kuat untuk menopang mobil yang membawa kelapa sawit yang begitu besar. Maka otomatis sarana jembatan harus dibangun juga ya, itu dampak positifnya. Nah, kembali lagi tadi Ibu bilang, tentunya segala sesuatu itu ada dampak positif, ada negatif, tergantung manusianya sendiri yang memperlakukannya ya. Dampak negatifnya yang pertama apa? Berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Iya, karena tadi Ibu bilang bahwa untuk berkebun kelapa sawit supaya hasilnya banyak itu kan harus membuka lahan yang luas sekali. Nah, jadi hanya ditanami kelapa sawit saja, sehingga misalnya ingin menanam padi dan lain-lain itu tidak bisa karena memang sudah di lahannya untuk menanam kelapa sawit ya. Akhirnya berkurang ya keanekaragaman hayatinya. Harusnya bisa ada kelapa sawit, ada padi, cabai, jagung dan lain-lainnya. Nah, ini karena buat perkebunan kelapa sawit hanya ada satu tumbuhan saja, jadi berkurang keanekaragaman hayatinya. Nah, yang kedua, berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Nah, seperti nih misalnya kalau di daerah Sumatera itu ada hewan yang monyet, kera. Nah, itu biasanya kan sukanya itu dengan tanaman yang tinggi seperti tanaman karet. Nah, itu ya sukanya. Nah, kalau tanaman karetnya misalnya tanaman yang tinggi itu sudah ditebang semua karena akan dibangun kelapa sawit, sehingga habitat monyet, kera itu jadi tidak ada lagi gitu, sehingga pindah ke tempat yang lain. Dan bisa jadi karena tidak ada tempat menjadi mati hewannya ya, karena tidak bisa kalau lompat hewan seperti monyet dan kera itu tidak bisa lompat ke antar kelapa sawit karena jaraknya lumayan jauh, kemudian ada durinya juga. Yang selanjutnya, yang ketiga dampak negatifnya, berkurangnya sumber daya air. Berkurangnya kemana? Berkurangnya kalian tahu, yang makan, minum itu tidak hanya manusia, ingat, tumbuhan, hewan untuk hidup sama seperti kita membutuhkan air ya. Dengan banyaknya tumbuhan, otomatis kesediaan air akan diserap oleh tumbuhan kelapa sawit tersebut, sehingga berkurang sumber daya air. Nah, Ibu dari tadi sudah menjelaskan perkebunan kelapa sawit, tapi belum tahu nih bayangannya nih, karena belum searching di Google seperti apa sih gambarnya. Ayo kita lihat.
Di sini tanaman kelapa sawit. Nah, ini dia nih tumbuhan kelapa sawitnya yang sudah dipanen, yang sudah diambil dari pohon. Nah, itu di seberang danau. Nah, itu danau namanya ya. Nah, di seberang danau itu pun banyak, itu sekitar sekelilingnya itu adalah tanaman kelapa sawit. Nah, ini berarti interaksi petani dengan kelapa sawit ya. Nah, kelapa sawit yang banyak ini nah itu nanti akan dikirim ke perusahaan minyak goreng ya. Selanjutnya yuk kita berlanjut ke materi aktivitas. Nah, interaksi pastinya ada hubungannya dong dengan aktivitas kegiatan masyarakat dalam lingkungan sosial. Diulang lagi nih dari kelas 1 nih, manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri secara berkelompok-kelompok. Nah, aktivitas kegiatan apa saja yang bisa dilakukan secara bersama-sama? Banyak, sama seperti yang lain. Nah, Ibu hanya mengambil beberapa contoh. Nah, ini kira-kira apa nih? Sama seperti yang tadi ini nih, cuman ini tumbuhannya masih kecil, ini persawahan. Di daerah mana nih kira-kira nih yang biasanya seperti ini? Ini di daerah, Ibu ambilnya dari contohnya di daerah Bali, karena di sana itu terkenal interaksinya, kegiatannya itu dalam hal pertanian itu ada namanya yang disebut dengan subak. Nah, subak, apa itu subak? Jadi subak itu adalah interaksinya mengadakan pertemuan antar masyarakat itu tuh apa? Bermusyawarah. Musyawarahnya dalam hal kegiatan untuk menanam padi tadi gitu ya. Karena kan kalau kita menanam padi tentunya ingin memperoleh hasil yang banyak. Untuk bisa memperoleh hasil yang banyak itu apa yang harus kita lakukan? Jadi harus punya ilmu. Ilmunya apa? Tentunya kita harus tahu jenis padi yang baik seperti apa. Kemudian waktu yang tepat menanam padi itu kapan? Jadi dalam bertani pun harus punya ilmunya nak. Jadi nggak asal-asal nanam aja, nggak tahu kapan waktu musim kemarau, kapan musim hujan. Kalau kita menanam sesuatu di musim kemarau, tentunya kan tumbuhan susah untuk hidup. Jadi harus tahu waktu yang tepat, kapan musim hujannya, itu baru menanam sehingga nanti bisa hasilnya bagus, bisa banyak hasilnya. Jadi subak itu adalah perkumpulan masyarakat itu di daerah Bali. Itu biasanya mereka sebelum melakukan kegiatan tanam menanam itu musyawarah dulu nih, jenis padinya seperti apa, kemudian waktu yang tepat kapan. Jadi saling sharing, berbagi ilmu, jadi supaya sama-sama mereka bisa memperoleh hasil yang sama, semuanya bagus hasilnya. Jadi nggak salah satu si A karena orangnya cerdas, tahu teknik-teknik bertani sehingga menghasilkan menghasilkan padinya banyak. Sementara si B karena mungkin mohon maaf karena dia tidak sekolah mungkin, jadi tidak tahu ilmunya bahwa ada trik-trik, ada cara-cara tertentu supaya memperoleh hasil padi yang banyak, jadi nanti tidak memperoleh hasil maksimal. Jadi saling musyawarah, saling diskusi, saling sharing, bertukar pendapat intinya ya, untuk melakukan kegiatan pertanian menanam padi di sawah supaya hasilnya semuanya sama-sama bisa memperoleh hasil yang banyak. Selanjutnya, pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pastinya interaksi manusia dengan alam, interaksi manusia dengan manusia itu akan ada pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Nah, pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting tentunya dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, sebagai manusia sangat diperlukan. Faktor apa yang mempengaruhinya? Itu adalah adanya interaksi. Interaksinya bisa antar individu itu artinya interaksi satu dengan satu, bisa juga satu dengan yang lain. Interaksi kelompok dalam suatu lingkungan. Pastinya setiap interaksi itu memiliki perannya masing-masing.
masing-masing. Ya. Nah, itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Nanti kalau ada hal yang kurang jelas bisa disimak, dibaca kembali bukunya, ya, bisa juga cari informasi lain di Google tentunya. Yang kembali lagi Ibu bilang bahwa ilmu Allah itu sangat luas, tidak cukup belajar dari satu sumber saja. Jadi kalian bisa mencari dari internet dan lain-lain. Tapi ingat, harus didampingi dengan orang tua. Ya. Nah, untuk tugas IPE hari ini nanti akan Ibu share melalui WA. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.